Lagi pula kan lucu kalian itu, dapurnya orang kok dibahas. Kecuali ada Pak pemaksaan. Kami beri ikhlas. Pak Gilbert aja membahas tentang Garis zakat. bawahi, garis bawahi. Kami beri ikhlas. Bapak tahu persepuluhan itu apa artinya? Ngawur aja nih ngomong kalau naik. Ikhlas dari mana? Kau pikir sedekah? Persepuluhan itu apa sih artinya? Wajib 10%. Nah itu, kalau bilang katanya ikhlas, jangan bilang ada persepuluhan. Buat malu loh. Kayak contoh kamu minjam uang riba. Itu baru Wajib ikhlas kamu bayar namanya. bunganya 20%. Nah nggak bisa kau bilang katakan iya nanti saya akan kembalikan bunganya pokoknya terus bunganya itu ikhlas ya. Apa kayak Bang Gloria, Betul. Bang Gloria, kalau kita nggak tadi awalnya kita nggak ngebahas ini, itu si Kak Meta itu ngebahas duluan gimana gajinya Ustadz, makanya kita jelaskan gitu loh. Kok kau datang-datang kejang-kejang? Enggak kejang-kejang, santai, santai. Ini ada pembahasan ini kamu karena udah ada tua sini loh. yang ngebahas Kasih nafas buatan dulu duluan. dari kodokmu. Iya. Si Mei ini yang lagi jeda ini yang membahas duluan. Dia nanya, Ustadz itu digaji nggak sih? Nah, makanya kita tanya balik. Pendeta itu digaji nggak sih? Nah, makanya kau kalau nonton sinetron jangan di episode terakhir. Nanya dulu. Aku nggak pernah nonton sinetron, bro. Sama Yalah, aja dia nontonnya kan campur. film ada manusia yang jadi Tuhan ditombak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora Aritonang dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Adalah penghasilan kamu untuk kamu beri makan anak istri. Nggak bisa. Akan jadi seperti ini. Makanya kalau dibandingkan ke Sarif, maaf ya, kalau Sarif menjadikan gelar ustadz dia mengajar ke sini, itu yang dia harapkan untuk memberi makan anak istrinya, itu dia udah salah. Dia harus mencari pekerjaan lain. Mungkin sebagai kuli bangunan, mungkin sebagai satpam. Itu betul Kak Nora, betul. Itu maksudnya. Nah, kalau pendeta ini ya, dia tetap
Dia mengharap, ini dibilang mengharap gaji dari apa? Jemaat-jemaatnya yang memberi dia makan. Dan jemaat-jemaat wajib memberikan makan kepada pendeta. Nah, terus kita sekarang ini kita begini ya. Kristen ini banyak denom. Jangan dulu ke HKBP Me. Kristen ini banyak denom. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah mungkin dalam suatu lingkungan itu ya, jemaatnya itu bukan orang pendatang atau dia cuma ngontrak? Kita buat dulu begitu. 30 kakak, 15-nya adalah pendatang, dia ngontrak. Karena dia mungkin bertepatan dia di situ suaminya kerja, ikutlah mereka gereja di situ. Akhirnya diwajibkan membayarkan gaji pendeta, bayarlah dia. 3 tahun kemudian dia dipindah tugaskan, tidak di situ lagi. Otomatis apa? Berkurang pendapatan dari pendeta. Apakah cukup? Enggak kayak gitu sistemnya Kak Nora. Bentar dulu Kak Nora. Dari tadi Kak Nora yang ngomong Kak. tadi loh, Dek. Kamu Iya, bilang bentar dari dulu Kak Nora. Bisa aku jemaat. jawab? Bisa aku jawab Kak? Ah, Bisa aku jawab Kak? Iya, silakan, Dek. Iya. Jadi kalau misalnya nih yang kayak kita bikin 2 golongan, orang apa orang menengah ke atas dan orang miskin ya. Nah, tadi kan seolah-olah Kak Nora bilang tentang orang miskin ini nanti ada cicilan. Taruhlah kita bikinlah dia orang kismin ya. Nah, kalau secara umum itu masyarakat tidak wajib memberikan gaji kepada pendeta meskipun sebagian gereja menggunakan sumbangan jemaat untuk membayar pendeta. Pendeta khusus realisasi pembayaran seringkali mendapatkan gaji dari keuskupan atau majelis gereja. Nah, pendapatan itu termasuk dari berbagai sumber. Ada yang dari sumbangan gereja, ada yang dari orang-orang yang mampu, memang dia pengen memberi gitu ya. Terus juga ada dari tunjangan kayak gitu. Jadi gaji itu enggak hanya dari orang miskin. Jadi gini Kak, sumber pendapatan orang Kristen itu enggak hanya dari satu doang, misalnya dari perpuluhan, bukan dari situ, atau dari gereja yang dari gaji yang kita berikan sekali setahun. Enggak, banyak sumbernya. Jadi ketika Dari orang mana? Dari Dari mana? Jadi ini tadi Kak, ini Nana. Jadi kan ini ada beberapa sumber nih, ada yang dari pusat misalnya nih, ada yang dari pusat Kak. Kalau di gerejaku ada dari pusat kayak gitu, ada tunjangan yang lainnya juga, ada dari keluarga contoh, keluargaku orang mampu, ya udah, aku misalnya memberikan berapa juta gitu. Jadi siapa yang memberikan dengan ikhlas kayak gitu loh Kak, yang kayak gitu-gitu. Jadi kalau untuk orang miskin tadi enggaknya diwajibkan, kalau enggak adanya duitnya ngapain dipaksakan. Dan memang kayak di kampung kami ada yang sampai nggak bayar 5 tahun dan itu nggak menjadi persoalan, nggak ada bentuk kecemburuan ya. Kalau nggak ada uangnya ngapain dipaksakan kayak gitu Kak Nora. Dia juga begini, paham nggak sih Meni konsep wajib? Aduh, ada telepon aku lagi. Iya, nggak apa-apa, terima dulu deh. Kalau terpental nanti naik lagi. Iya, aku keluar dulu ya guys, terima telepon dulu. Iya, ya, terimalah deh. Lorian mau naik? Lorian bisa diskusi? Kalau mau naik. Naikkan okten aja, yang Islam tahan dulu. Kebanyakan Islam nanti kita yasinan di atas. Apa ya? Wajib ini yang saya bingung sebenarnya. Itu yang mau saya kejar, wajib ini ya. Aduh, susah kalau udah wajib. Halo. Ya, halo, selamat pagi. Iya, mau menambahi sedikit perpuluhan. Kalau perpuluhan itu pemberian dari kami, orang-orang yang ikhlas untuk memberi. Lagi pula kan lucu kalian itu, dapurnya orang kok dibahas. Kecuali ada pemaksaan. Kami beri ikhlas. Pak Gilbert aja membahas tentang Garis zakat. bawahi, Apa? garis Masalah bawahi. apalah. Kami Itu moderator beri lah bekerja. ikhlas. Bapak tahu persepuluhan itu apa artinya? Ngawur aja nih ngomong kalau naik. Ikhlas dari mana? Kau pikir sedekah? Persepuluhan itu apa sih artinya? Wajib 10%. Nah itu, kalau bilang katanya ikhlas, jangan bilang ada persepuluhan. Buat malu loh. Kayak contoh kamu minjam uang riba. Itu baru Wajib kamu ikhlas bayar namanya. bunganya 20%. Nah nggak bisa kau bilang katakan iya nanti saya akan kembalikan bunganya, pokoknya terus bunganya itu ikhlas ya. Itu bukan ikhlas lagi.
Orang udah ditetapkan 20% kok. 1 juta ya 200.000. Ya kok bayarlah bunganya 200.000. Apa pula katanya ikhlas. Aduh, paham nggak sih arti persepuluhan? Ada yang ngaku untuk orang biasa gitu ya, gaji seberapa gitu ya, per tahunnya 4 juta loh per tahunnya. Lagi pula lucu Islam, dapurnya orang dibahas. Terus si Gilbert itu gimana waktu membahas tentang zakat? Apa tuh hak? Ya urusan apa hak kalian lah itu. Apa kalian? Urusan Bang kalian Gloria, itu. Bang Gloria, kalau kita nggak tadi awalnya kita nggak ngebahas ini, itu si Kak Me tadi tuh ngebahas duluan gimana gajinya Ustadz, makanya kita jelaskan gitu loh. Kok kau datang-datang kejang-kejang? Enggak kejang-kejang, santai, santai. Ini ada pembahasan ini Kamu karena udah ada tua sini loh. yang ngebahas Kasih napas buatan duluan. dulu dari kodokmu. Iya. Si Mei ini yang lagi jeda ini yang membahas duluan. Dia nanya, Ustadz itu digaji nggak sih? Nah, makanya kita tanya balik. Pendeta itu digaji nggak sih? Nah, makanya kau kalau nonton sinetron jangan di episode terakhir. Nanya dulu. Aku nggak pernah nonton sinetron, bro. Ah, Yalah, sama dia aja nontonnya kan campur. film ada manusia yang jadi Tuhan ditombak. Jangan nonton film Apapun pelangi-pelangi manusia kebiasaan itu ini. ditombak kek, terus Manusia pelangi-pelangi aja lah, nggak perlu manusia orang itu mabuk adalah kayak gini. utusan Turunin kek, aja, turunin tapi aja. Saya nggak kaumnya perlu nggak orang-orang pernah kayak gini, minum nggak perlu. kencing Ya, onta loh. ya. Hak cuy, hak Ya. cuy, hak Kaumnya cuy. nggak pernah minum. Kena lidah kau kan. Terima Mampus. kasih sudah mau ramaikan room sehingga kita jadi tahu Oten ini ternyata kejang-kejang ketika dibahas perpuluhan. Yang faktanya itu cuma untuk bangsa Lewi dari bangsa Israel. Yang perpuluhan itu dari mana kalian dapat apanya? Kewenangannya kalian minta perpuluhan itu. Lumayan. Lumayan loh. Untuk Lumayan pekerja loh. biasa per tahunnya 4 juta loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wajib loh. Kan katanya wajib. Nah, untuk pekerja biasa 4 juta per tahun. Apalagi yang udah naik ekonominya ke atas, apalagi jutawan pengusaha perpuluhannya yang sampai triliunan itu apanya penghasilannya per bulan. Kaya raya coy. 274 itu gimana kabarnya ya? 274T itu gimana kabarnya? Nah, orang mana itu? Nah, makanya mungkin mereka berusaha Bukan orang mana, Ren, jangan kurang dulu. Bukan orang mana, itu agama apa? ngambek nanti. Si Mino ini kan agak-agak cengeng sedikit, asal kena senggol nangis, teriak-teriak. Mayo, mayo. Ini yang viral kemarin perusakan kuburan. Perempuan itu perempuan yang baru ginting mengatakan bahwa yang merusak kuburan Kristen itu adalah umat Muslim. Ya. Ternyata Kristina Ginting ya. Yang di Jerman itu katanya umat Islam katanya memisionariskan, mengislamkan dengan cara perkawinan. Aduh, kapan kita misi-misi mengislamkan dengan pernikahan? Kapan itu? Adan DP monitor. Iya, halo, Kristen apa Islam? saya Islam. Gabung. Yang mau dibahas, ditambahkan, apa dikurangi, apa diajarkan? Ini bahas sama apa dulu? Kristen yang rusak kuburan nih. Ini nggak ada tema ya, bebas ya kita bahas apa aja. Ini tadi mengenai perpuluhan apa Pak Adan DP. Mengenai apa? Perpuluhan dan gaji para ustadz katanya. Kita katanya digaji ustadz ini gitu. Oh iya betul. Saya tapi saya juga mungkin yang termasuk kritis. Dari Salam itu. Aduh, Saya juga yang termasuk kritis tentang itu ya. Memang saya juga sering merasa apa ya, tentang kenapa ustadz itu kalau ceramah itu harus dibayar gitu ya, karena saya berpikir itu mungkin sesuatu yang dibayar itu ya adalah sebuah pekerjaan gitu. Jadi kalau sebuah pekerjaan ya. Bentar dulu Pak Ustadz. Bentar Bang Adan, kita sambut dulu. Ibu anak 2 monitor. Ya.
Islam Kristen. Jadi jangan naik semua Muslim semua. Sisakan itu oten juga. Islam apa Muslim kak? Islam apa Muslim? Kristen apa Muslim kak? Kristen. Oke, lanjut. Oke, Selesaikan dulu Pak Adan, yang mau disampaikan apa? Biar dapat kita poinnya. Iya, saya Muslim ya. Saya juga kadang suka bertanya gitu. Kalau kayak ustadz-ustadz gitu itu kan mereka itu kalau ceramah kan harus dibayar gitu. Apa itu bentuk Siapa yang mengharuskan? Apa yang mengharuskan? Tidak mengharuskan, tapi lazimnya mereka itu suka dibayar. Siapa yang memanggil Pak Ustadz itu? Ya seperti contohnya ada warga yang mau ada pengajian. Nah, kan kalau ada manggil- pengajian kamu memanggil Pak Ustadz itu, bayarlah ilmunya. bayar ilmunya. Loh, contoh Bang Adan. Oke, Ya. siap. Oke. Bang Adan memanggil untuk membaguskan genteng yang bocor. Bang Adan bilang, oh, ini anggap aja lah sedekah ya Bang ya. Begitu. Ya. Enggak kan? Ya. Nah, ketika Anda memanggil seorang ustadz, apakah dia seorang ustadz ini, kita kan tahu berarti dia ini adalah, dia memiliki ilmu. Apakah ilmunya dia dapat gratisan Bang? Oke, saya lanjut dulu ya. Saya saja sampai selesai dulu ya, izin ya. Sampai Ini selesai. Bang, biar Ini dapat biar- poinnya, kita di sini coba mau tes diskusi dulu, Bang. Oh enggak, saya belum selesai. Iya. Saya belum selesai, izin Bentar, ya. ini Muslim apa Sebentar. Islam ini? Takutnya Adan. nyamar. Saya Islam, saya Islam. Saya Islam, tapi saya yang Islamnya yang apa ya? Yang Kalau radikal. memang itu KTP. bukan, enggak lah. Gini, maksud saya tuh gini. Kalau memang itu betul kayak tadi, ilmunya itu harus dibayar, betul. Sama dengan seperti orang yang membersihkan, membetulkan genteng, tukang mungkin ya, betul. Berarti ketika itu memang harus dibayar, kita setuju bahwa itu adalah sebuah pekerjaan. Paham nggak sih Pak Adan? Kamu Oke, paham gimana? nggak sih? Gimana? Kayak kita tuh, kita kerja kan ya. Kenapa kita dikasih bayaran? Karena kita sudah bekerja. Berarti ketika si Ustadz itu Begini Pak Adan, Pak Ya, Adan, ya, silakan. Pak Adan. Ya. Ketika Oke. kamu Beda konsep, memanggil beda orang konsep, untuk- Pak sebentar Ustadz. Mei, Pak Adan. sebentar. Ketika kamu memanggil orang untuk memperbaiki genteng kamu, apakah kamu nggak bertanya upah dia berapa? Ya bertanya dong. Nah, ketika kamu memanggil seorang ustadz, apakah dia menetapkan kamu harus membayar saya 200.000? Bukan gitu konteksnya. Nah, bukan Segini. begitu konsepnya. Bagaimana Pak Adan? Begini. Yang saya Apakah bilang. Anda tidak yang- pernah melakukan pengajian di dalam rumah Anda untuk memanggil ustadz? Bukan. Coba dengar Nah, dulu silakan ya. turun Anda. Saya tidak suka Ya. berdiskusi sama Islam. Makasih ya Pak Adan ya. Mungkin suatu saat Pak Adan mengerti konsepnya itu. Terima kasih, silakan turun. Ibu anak 2 silakan. Ya, bicara soal perpuluhan itu tidak wajib. Kalau tidak wajib, apa arti persepuluhan? Persepuluhan itu memberi 10% Saya hasil dari. memberi 10% hasil. Dengar dulu, jangan kamu Dari langsung. mana? Aku ngomong kamu langsung apa? Ya karena kamu tidak tahu apa arti persepuluhan, tapi Dengar. langsung merocos saja. Nggak usah terapkan di sini. Bukan asal Tipu-tipu ngerocos, sama kamu saya. harus mendengar dulu, baru kamu Kamu nggak usah nanti tipu-tipu sama saya di tanggapin. sini. Kamu nggak usah tipu-tipu. Gak usah tipu-tipu. Loh, kamu bilang katanya itu persepuluhan wajib. adalah Perpuluhan 10%. itu untuk orang yang mampu Nora. Kerja. Persepuluhan adalah 10% dari hasil. Iya, Berarti 10%. Gaji kau 5 juta, 10%-nya berapa? Iya, Bu? Tahu nggak betul. hitungan? Bagi Berapa? orang yang mampu, paham? Loh, kalau gitu jangan bilang persepuluhan. Bilang Itu sedekah. dengar baik-baik. Kita itu diajari memberi biar kita tidak tamak. Kau paham? Kalau kita ada kalau kita ada punya penghasilan, contoh, kita punya penghasilan kekayaan lebih, kita Kalau harus suami memberi. tidak memberi kau gaji banyak, kau diam dulu, jangan di sini kau meluapkannya. Oh, aku memberi, kau tahu? Aku memberi, makanya berlaku banyak. Kamu adu congor di sini. Turun Kok ada congor? Tidak wajib. Sebentar, Ibu anak 2 sebentar. Kalau kamu bilangnya ikhlas, seikhlasnya judulnya bukan perpuluhan, perikhlasan. Sedekah namanya.
Sedangkan di situ kalian sudah ditetapkan Itu diberikan dulu kepada orang Israel pada zaman dulu. Kau paham dengar ini? Karena mereka itu diberikan berkat sama Tuhan yang luar biasa. Jadi mereka Tuhan tidak butuh diajari, berkat. enggak diajari untuk memberi. Saya Supaya tidak lupa sama Tuhan, biar tidak tamak. Kau jangan paham? berkhotbah di sini. Jadi itu Jangan untuk berkhotbah. orang Saya yang lagi apa? Saya lagi apa? Nggak perlu berkhotbah. nanti lagi ditenangkan dulu batinnya, Roh Kudusnya ditenangkan dulu. Iya, silakan kerja keras. Tadi mengatakan di bawah siapa yang minta-minta di jalanan, oke. Ngomong Silakan silakan. kerja keras. Serang. Turunkanlah. Dia ada musik. Kita live di YouTube. Saya cuma ngomong doang. Sekarang saya jelaskan ya. Kalian di bawah saja, Bu. Kalau gaji ibu tidak dikasih full sama suami ibu, jangan luapkan di sini. Karena ibu mungkin pusing persepuluhan. Karena ujung-ujungnya kamu larikan ke sedekah. Itu namanya sedekah, Bu. Kalau keikhlasan kita, namanya sedekah. Contoh, kamu minjam 1 juta. Wajib membayar per 10%. Berarti 100.000. Bisa nggak kau kembalikan induknya? Ini Kak, 1 juta ya. Tapi nanti itunya sedekah aja, ikhlaskan aja ya Kak ya. Saya cuma bayarnya 50.000. Nah, itu bukan lagi dikatakan 10%. Pahamilah. Makanya saya katakan jangan tipu-tipu sama saya di sini. Kalau kamu mengatakan ikhlas, tidak akan dikatakan persepuluhan. Betul yang dikatakan si Aren, perikhlasan baru. Yang suka minta-minta di jalan itu siapa? Yang meminta umat muslim, apakah Kristen yang mengasih? Jangan. Itu makanya saya bilang, kau gaji aja dulu pendeta kau biar bisa makan. Untuk pendeta kau aja kau susah menggajinya. Apalagi pula kau mau ngasih sedekah sama yang di pinggir-pinggir jalan. Pendeta kau aja susah kau kasih, apalagi sama yang di pinggir jalan. Kalau ada yang minta-minta di pinggir jalan, itu untuk pembangunan masjid, bukan untuk ke perut. Beda. Kalau pendeta kamu wajib untuk ke perutnya, ke perut anaknya, ke perut bininya, untuk bayar cicilan, untuk bayar pajero, untuk bayar rumah, untuk bayar kredit panci, untuk bayar pinjol. Wajib dari mana? Dari jemaat-jemaatnya. Nah, kalau yang di pinggir jalan itu untuk membangun masjid. Masjid untuk digunakan untuk siapa? Hei, jangan salah ya. Saya kasih tahu, saya cerita sedikit. Pada waktu kita melakukan perjalanan mudik, masjid-masjid di pinggir jalan itu membuka dia punya pagar untuk apa? Siapa tahu ada yang numpang kencing. Maaf kata. Di dalam suatu travel itu ada agama Kristen yang lain. Ketika dia mau mute-kan dulu si Rangga ini. Aduh. Ketika dia mau BAB, ketika dia mau pipis, itu supir travelnya berhentinya di mana? Di gereja atau di masjid? Di gereja apa di masjid? Hei, jangan di sini melakukan tipu-tipu. Di dalam satu travel ada beberapa yang mungkin tidak di situ yang non muslim. Dia ngomong sama supirnya, "Pak supir, anak saya ini mau Yang dicari pak supirnya di mana? Di masjid, di pom bensin. Kau pikir pom bensin semuanya ada di suatu tempat? Kau pikir kau bisa menahan sebentar, Ren. Kau pikir bisa menahan BAB anak kau? Nah, ini udah di ujung, Mak. Lewatlah masjid, berhenti di situ. Hei, gereja menutup. Ditutup pagar, jok digembok. Di Indomaret. Kau pikir kalau yang namanya di tempat terpencil ada Indomaret? orang Indomaret ada. Kemana? Itu Kanora itu udah layakan, Kanora itu udah layakan kebelet. Sedangkan dia mau beribadah aja beda, gerejanya beda. Nggak boleh satu gereja orang tuh. Kan aneh. Tunggu kita sambut dulu Bang. Kita dulu Bang kebenaran. Kali pengalaman pribadi aku. Karena memang seperti itu. Iya bentar bentar. Aku sambut dulu Bang Rangga monitor biar nggak Muslim semua di atas. Bang Rangga monitor Islam apa Kristen? Bang Rangga dalam hitungan 3 nggak dibuka mute-nya aku tendang ya Bang. 1, 2. Kita turunkan ya. Lanjut. Contoh sedikit. Kak Nora, ini kayaknya ini mualaf yang sudah pintar ini ya. Sebentar kebenaran. Contoh dekatnya itu Nabi Luga, Kak. Sebelum dia jadi nabi, kita tahu dia ngamen ya.
dia ngamen di jalan-jalan terus numpang tidur di mana Kak? Bukan di SPBU, di masjid. Karena gereja ditutup. Nabi Luga kalian numpang tidur di masjid karena cuma masjid yang membuka tempat untuk para musafir, bukan salah. Dan Ini salah. Nabi Luga Nabi itu setelah Yesus ngomong tidak ada. sebenarnya di depan kami. Ada si Luga. Luga yang menceritakan sendiri ke kami. Cuma Yesus itu Islam yang tidak baik ada. sama kami Nabi katanya. setelah Yesus. Dengar, Wah. cuma dengar Nabi- dulu. Cuma Setelah Yesus. Islam yang baik yang membuka masjidnya untuk Setelah boleh Yesus. saya numpang Kalau kita lihat berteduh. Alkitab, Dia ngaku sendiri si Luga itu. bilang si Luga nabi, mana pula dia nabi? Nabi-nabi palsu semua itu. Kalau setelah Yesus siapa termasuk itu? nabi yang Si itu palsu tuh, itu? yang Nabi suka kedua nabi kawin. itu. Palsu. Yang suka kawin itu pun nabi palsu. Sulaiman dong. Sulaiman suka kawin. Turun aja kau ya penghujat setan. Kebak-bak pula Iya. kan dia Mi. Berarti Nabi Sulaiman dong, Salomo dong, tukang kawin itu Salomo. Itulah. Buat malu. 1000 perempuan loh. Daud aja nggak poligami, Tuhan kalian nggak ada. Daud kalau nggak poligami, Tuhan kalian nggak ada. Paham ya Teh? Poligami kan dari sahabat Bimoy, jangan gitulah, jangan fitnah, nggak boleh poligami itu. Berjinah dia bilang Daud itu. Dengan Batseba. Ih, jangan bilang poligami Kalau sembarangan Daud aja nggak- Mbak. Daud kalau nggak berzina, Mi. Tuhan kalian nggak ada. Nah, Bisa. gitu. Nih, poligami itu masih sehat loh. Masih sah. Barangan aja ini Mbak Nih, Mei. berjono dulu, berjono. Nggak boleh fitnah gitu lah Mbak Mei. Seminis ya. Seba tuh bukannya masih istri orang Kak. Iya, masih istrinya Uria. Enggak tuh. Itu Matius 1 nomor 6. Yang mengatakan katanya di Indomaret, dicari Indomaret sudah keluar ciri anaknya. Aduh, ya Allah. Itu makanya kenapa masjid-masjid itu membuka. Kak Nora moderator. Masjid itu kenapa dia kalau di lintasan jalan itu membuka untuk apa? Untuk para musafir. Para musafir itu apa? Para musafir itu tidak dipikirkan dia yang mau Kristen, mau Islam, pokoknya para musafir. Musafir itu adalah orang yang melakukan perjalanan jauh. Ketika dia ingin istirahat. Ketika ingin dia menggunakan kamar Tengok mandi. dan kejang-kejang kan? Angling Dharma, siapa sih nama kau tadi nih? Aku bersundal sama bapak kau ya? Sama bapak kau bersundal, makanya kau tahu aku pernah bersundal. Kenapa kalian? Ketika kita membahas perpuluhan, tegang kalian ya? Ayo, saya suka membahas tentang perpuluhan. Saya pengen tahu ini. Untuk apa persepuluhan itu? Ayo. Aduh. Allahu Akbar. Kak Nora, saya ada kirim oten minta sumbangan. Iya, ada tuh. Ada ya kan Oji? Ada sebuah video. Mau gue buktinya, contohnya JW organisasi Kristen itu apa? Ngemis pengikut ada di stasiun tuh di Jakarta banyak tuh. Ngemis pengikut ya. Cari JW itu. JW.org punya Kristen itu ngemis di stasiun. Coba di stasiun Palmera tuh, stasiun Palmera ya, gua orang Jakarta, stasiun Palmera tuh banyak tuh bawa payung lah, kasih lah ini lah cuy. Jadi kalau mereka itu ngemisnya bukan ngemis duit, ngemis pengikut. Kasihan banget itu, kasihan gua. Itu tuh aku ada Viti Kristen waktu dia menginjili di antara orang-orang Yahudi, langsung ditabok dia kan. Ditabok dia perempuan itu langsung. Iya, cewek Korea itu, cewek Korea. Cewek Korea ya. Iya. Kena tampol pakai tas. Iya, pala kali. Aduh, nak pinjam dulu nak HP mama biar ku tunjukkan, nanti dibilang kita fitnah kan. Aja, minta HP mama mah.
Jesus is Lord, Jesus is Lord. Pap kena tampol dia sama orang Yahudi. Sama anak kecil pula itu hilang kali harga dirinya. Ajang. Mereka pergi ke Bentar dulu, sebentar aja. Keluarkan si Baba. Keluarkan Baba. Bubu itu. Nah, apa itu? Itu apa? Oh. Aku tengok ya dulu ya sebentar. Lucu kali itu. Jangan makan di itu, nak. Jangan makan di atas apa. Ah. Nah, mana lagi nih? Yuk, Kristen yuk, sini. Apa kabar yang ngemis-ngemis jalan masjid di rumah gua kagak, itu hasil sendiri itu ya, hasil kerjasama sama pemerintah tuh di masjid gua ya. Karena kenapa, udah paham, pemerintah menyediakan dana untuk pembangunan, itu namanya dana murah. Sian amat, sian. Toding, selamat pagi. Pagi. Islam apa Kristen? Kristen. Ya, silakan. Mau membantah? Mau tema apa, Bang? Ini mau bertanya aja, Bang. Nggak mau diskusi, Bang? Nah, Bertanya berarti ya? boleh nggak? Bertanya ya, bukan mendebat ya? Cuma ingin bertanya aja. Oh, bertanya, ya udah, apa Bang? Ini Bang, agama yang tertua itu Kristen apa Muslim ya? Agama tertua, agama itu artinya apa, Bang? Kalau tanya tertua Hindu lah. Maksudnya yang Iya. Kalau tanya Kalau tertua dibilang apa, Bang? yang lebih tertua. Kalau itu, dibilang Kristen itu agama, di mana dalilnya bahwa Kristen itu agama, Bang? ya Torah lah yang agama tertua itu, ya kan? Yang tertua. Iya, yang tertua itu Hindu. Islam apa itulah Torah. Iya, yang tertua itu Hindu, Bang. Oh gitu. Kalau Islam ini sudah berapa ribu tahun kira-kira ya? Atau Ada 1400 tahun yang lalu, Bang.
Oh, iya iya. Kalau Kristen adanya kapan bang? Kalau Kristen Saya tanya balik bang, Kristen adanya kapan bang? Torah lah, Torah. Kok Torah sih? Iya, Kristen adanya kapan bang? Kristen adanya kapan bang? Nggak tahu, makanya saya bertanya kan, kapan adanya itu kan? Oh, nggak tahu. Ya udah bang, terus bang? Itu aja, mau bertanya aja. Oh, udah gitu doang bang. Ya udah bang, makasih bang ya. Oke bang, makasih bang. Oke. Dijawab ya. Udah dia kalau nggak mau ngejawab dia. Kabur kan. Hai. Ayolah, ke Kristen yang aneh-aneh, jangan aneh-aneh lah ke Kristen lah. Ya Allah ya Rabbi. Ini si kerja keras lucu ya. Bagi perempuan Islam yang memberikan di antara kedua pahanya, paha ayam. Ayo, Ebil. Selamat siang Ebil. Siang. Selamat Kristen siang. Islam Bil. Kristen. Ada yang mau didiskusikan atau gimana? Apa yang lagi dibahas? Saya baru nyimak sih. Mau bahas ini Bil. Suruh dia bertanya Tuhannya aja. Kristen Oji, ini suruh dia manusia bertanya, atau Oji. bukan? Oji, suruh dia bertanya. Oji mau bertanya tentang apa nih? Kita tadi kan ngebahas tentang perpuluhan nih. Perpuluhan dan pemberian kepada ustadz ketika kita memanggil beliau itu untuk mengisi pengajian. Nah, apa bedanya itu? Coba kamu ngomong bahas apa? Perpuluhan kah? Enggak, bukan perpuluhan. Kenapa? Kalau- Kenapa tidak kalau mau bahas perpuluhan? Bukan. Kalau perpuluhan soal memberi itu kan hak pribadi masing-masing. Kalau Anda mau memberi perpuluhan itu silakan. wajib kok dibilang katanya pribadi masing-masing. Piye toh? Bukan di dalam gereja pun tentang perpuluhan itu enggak semuanya memberi. Yang beriman ketika dia memberi perpuluhan diberkati itu akan memberi. Kalau enggak mereka enggak beriman. Apa ya enggak juga. diberkati? Tapi ada orang yang ngomong katanya ketika dia tidak memberi, dia didatengin gitu. Seperti di keyakinan Anda, di keyakinan Anda. Ya, Enggak semuanya orang yang memberi zakat, enggak semua. Bagi mereka yang memberi. Gini nih cocok Bil gue gini. Zakat itu kita bisa bedakan. Ada zakat fitrah, zakat mal. Ya, itu harus kita bedakan dulu nih. Zakat mal ini adalah untuk pemerintahan, untuk menjalankan roda pemerintahan, itu nama sebut zakat mal. Ya, itu sesuai, itu sudah ditetapkan sesuai. Ada lagi tadi sodako, ada lagi namanya infak. Jadi Ya. apa yang Anda permasalahkan tentang perpuluhan? Nah, permasalahannya ini wajib gak perpuluhan. Nah, konteksnya perpuluhan itu apa? Definisi dari perpuluhan itu memberikan hasil 10% dari penghasilan kan? Gini. Saya kasih tahu ya, semuanya yang ada di room ini. Gini, saya kasih tahu semua. Jangan pemahaman di dalam Al-Quran Anda bawa di dalam Alkitab. Itu kalau aturan di dalam Alkitab itu aturan kami kan. Oke. Sekarang kami mau persepuluhan. bentar, Tunggu dulu. saya kan mau berbicara nih. Persepuluhan yang diterapkan oleh gereja itu dari mana? Yang jelas di dalam Alkitab, bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu di dalam rumah perbendaharaanku supaya ada Itu untuk suku Lewi, weh. Suku Lewi, emang kau suku Lewi? Oke, dari konsepnya kan bawalah seluruh. Ebil sebentar. Tadi kau bilang bawalah seluruh apa tadi? Perbendaharaanmu. Nah, itu kan sudah berarti sudah mewajibkan. Ebil nggak tahu dia di mute. Itu berarti sudah diwajibkan Ebil. Ebil, terima itu. Saya buka mute-nya.
Dari omongan kamu, Janganlah main mute-mute. seluruh perbendaraanmu. Berarti itu kan udah wajib itu. Saya mau menanggapi Bunda Nora dulu. Katanya ayat itu ditujukan untuk suku Lewi. Nah, Anda kan Quran diturunkan kan di Arab. Semua aturan-aturan itu kan berasal dari Arab. Apakah Anda Bani Arab? Kan tidak. Kenapa Anda Nabi melakukan? Muhammad untuk seluruh alam. Yesus untuk Ini si Abdul ini bego atau gimana ya? Lagi di sini. Yesus Lah, suku untuk Lewi itu Bani dari Israel mana coba? tunjukkan sama saya Yesus untuk seluruh umat. Goblok apa orang ini? Turunin aja lah, nggak ada ilmu, capek nanti debat sama dia. Tunjukkan sama saya. Kalau orang bertentangan dengan pemahaman Anda, nggak turunin. Silakan turunin saya. Kalau Yesus untuk Bani Israel saja, bukan untuk Bani Indonesia, untuk Bani apa? Untuk Bani Goblok nih Israel. EWS Min, kita tambahin lagi dapat 1 unit kabel casan yang sudah sama dengan surah Al-Lahab, ya. Ketika turun surah Al-Lahab itu tadi, ya kan, pada masa itu Abu Lahab masih hidup, teman-teman, masih hidup. Celakalah Abu Lahab, kata Allah kan, ya kan, dalam surah Al-Lahab itu tadi, ya kan. Bisa saja Abu Lahab pada masa itu membuktikan kesalahan Al-Quran dengan cara ketika turun surah itu dia syahadat. Syahadat dia, udah jelas dia tidak akan celaka. Jika dia syahadat, dia termasuk dalam golongan orang yang beriman yang akan disediakan oleh Allah pada dia keselamatan dan juga jannah, seperti apa yang disampaikan dalam surah Al-Bayyinah. Tapi nyatanya sampai meninggal pun Abu Lahab gak syahadat. Luput hal itu dari pemikiran dia. Padahal dia berupaya dia sekeras mungkin bagaimana menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Cair dong kan. Bagaimana cara menjatuhkan Nabi Muhammad SAW dan juga menghentikan agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Berpikir dia. Diajak dia siapa lagi? Abu Sufyan. Diajak siapa lagi? Pembesar-pembesar Quraisy lainnya. Cair dong. Sementara sebenarnya solusi itu ada pada diri dia untuk menghentikan Nabi Muhammad SAW dengan cara dia syahadat. Atau dengan jalan dia pura-pura syahadat aja lah. Kandaikan pada masa itu dia pura-pura syahadat sajalah. Mungkin pada saat itu sudah bubar agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Bubar. Karena ternyata tidak selaras. Wahyu yang turun tidak selaras dengan kejadian yang ada. Karena apa? Dia mau tidur dulu. Kita kan udah pengalaman dulu sekali-kali lah dulu tukang kopi doang. Karena apa? Karena ternyata Abu Lahab itu udah syahadat gitu loh. Salah Quran kan? Tapi sisa umur yang digunakan, yang dimiliki oleh Abu Lahab, dia gunakan untuk apa? Untuk menyampaikan dan menunjukkan kebenaran Al-Quran. Begitu juga dengan oten-oten sekarang ini. Olok-olokan yang disampaikan oten saat ini, olok-olokan yang dilontarkan oten saat ini kepada Nabi Muhammad SAW, seakan-akan mereka membenarkan apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran seperti terus dalam surah Az-Zukhruf dari ayat 6 sampai ayat 7 tadi. Karena setiap para nabi akan diolok-olok. Ternyata Nabi Muhammad SAW juga diolok-olok. Mereka nggak sadar sikap mereka, perkataan mereka, ya seakan-akan membenarkan Al-Quran. Dan memang begitulah yang akan terjadi. Karena apa? Tidak ada yang terjadi di atas bumi ini luput dari kehendak Allah. Bahkan sampai daun kering yang jatuh dari pohon pun tidak luput dari kekuasaan Allah dan pengetahuannya Allah. Cair dong, panjang kalau. Cair dong, cair. Oke, buku, selamat bergabung buku. Buku, cair dong. Abangku, barakallahu fikum. Mr. Denny, abang Bang Faruk, teman-teman. Dia kenal saya. Buku seri, selamat bergabung buku seri. Buku seri. Halo, buku seri.
Silakan Ustadz Dio, kalau ada waktu mau ditambahkan silakan Ustadz. Oh, belum sampai kantor Ustadz? Cair dong. Belum sampai kantor ini Ustadz Dio. Oke, di Panegara, selamat bergabung di Panegara. Di Panegara. Makanya teman-teman, andai kan teman-teman tuh baca Quran, kalian baca Quran lah beserta dengan artinya. Terus kalian resapi gitu loh dengan kehidupan kenyataan yang ada, selaras teman-teman. Iya bener ya. Kok bisa gini ya? Ya bisa. Orang yang menyampaikan Rabbul Alamin. Cair dong, Bang Sul. Tapi saya ada tebak Ya contoh saja lah tentang penyaliban. Allah menyampaikan sesungguhnya mereka dalam keraguan-keraguan yang nyata tentang siapa yang telah mereka bunuh, yang mereka salibkan. Keraguan kan bener kan? Cekcok mereka kan? Disalib enggak disalib, enggak disalib sampai kiamat gitu aja tuh. Disalib enggak disalib gitu. Sampai kiamat itu, sampai nanti ya Isa ibnu Maryam turun ke atas bumi ini. Dia nanti menegakkan hujah tadi tentang penyaliban dia. Kan gitu. Allah memberikan kesempatan untuk Pak Isa ibnu Maryam untuk memberikan penjelasan. Silakan luruskan fitnahan yang pernah dilontarkan samamu dari di awal ketika kau kuangkat sampai detik ini, diturunkan dia. Itulah makanya dia diturunkan kembali karena dia harus meluruskan fitnahan yang dilontarkan terhadap dirinya. Karena dari seluruh para nabi tidak ada yang dituhankan, ya kan, selain Isa ibnu Maryam. Begitu. Itu luar biasanya Al-Quran itu tadi. Satu-satunya kitab, ya kitab suci yang ketika dibaca itu menambah wawasan seseorang, mengasah kecerdasan seseorang. Ya contoh Budi nih, di awal mungkin dia ngafalnya dari mana? Dari surah, dari juz 30 ngafalnya dulu Budi. Apa tahu dari apa? Al-Baqarah. dari Al-Baqarah. Oh, dari Al-Baqarah. Misal contoh dia mulai menghafal ini dari surah Al-Fatihah, berangkat dia ke surah Al-Baqarah. Ya kan, mungkin di ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 10 sampai di 1 juz gitu loh. Diberikan Allah, ditambahkan Allah kecerdasan bagi dia hingga dia bisa menghafal sampai 30 juz. Cerdas. Orang-orang yang membaca Al-Qur'an itu cerdas. Beda sama sebelah ya, tambah longor. Belongor dia, ya paling gila dia. Kok gini ya contoh yang sering kuangkat tuh contoh ketika dalam Lukas 4 dan Matius 4 dikisahkan tentang pencobaannya Yesus di padang gurun dan di atas bait Allah. Ketika iblis mencoba Yesus dalam Matius 4 nomor 5 ya sampai dengan nomor 6 dikisahkan Yesus itu dibawa oleh iblis. Akan muncul pemikiran logika orang yang ada pada saat pencobaan Yesus beserta iblis. Lantas Lukas dan Matius tahu dari mana ceritanya ini ya? Kan gitu kan? Kalau dia pakai akalnya, aku dulu baca gitu bang. Tapi yang ada cuma Yesus dan juga iblis. Lukas dan Matius tahu dari mana ceritanya ini? Sementara tidak ada satu ayat pun di mana dikisahkan Yesus, Lukas dan juga Matius itu saling berbincang, nggak ada. Dan tidak ada juga dinyatakan bahwasanya Matius dan Lukas itu mendapatkan wahyu dari Yesus atau dapat firman dari Bapa. Karena berdasarkan berdasarkan Yohanes 17 nomor 8 yang dapat firman itu Yesus. Karena Yohanes 17 nomor 8 kan isinya segala firman yang kau sampaikan kepada aku telah kau sampaikan pada mereka. Cuman Yesus yang mendapatkan firman. Sementara yang dua ini gak dapat firman. Dapat dari mana cerita ini Lukas ya? Dapat dari mana cerita ini Matius ya? Belum lagi ketika kalian baca dikatakan iblis membawa Yesus. Loh, waktu datang ke dunia kata pendetaku Yesus ini Tuhan. Masa Tuhan bisa dibawa sama iblis? Masa Tuhan nggak tahu ketika dibawa dia ke sana mau dicobain? Harusnya kan Tuhan tuh maha tahu. Kok nurut pula dia dibawa sama iblis ya?
baru belum lagi pada pencobaannya. Kan gitu ketika disuruh bikin batu jadi roti. Loh, Tuhan kok dicobain iblis ya? Masa nekat kali? Drong, cair drong. Cair drong. Ya Allah, Masya Allah. Netizen Bang Faruk ini keren-keren. Masya Allah. Masa iblis senekat itu sih? Kalau sehingga dia berani mencobai Tuhan? Ini logikanya di mana? Cair dong, Bang Pangeran, Masya Allah, barakallahu fikum, jazakallahu khair, barakallahu fikum. Kan hadir pemikiran-pemikiran seperti itu gitu loh. Cair dong. Tapi kalau kalian baca Quran berbeda teman-teman. Contoh kalian buka di dalam surah Al-Anbiya 34 kan. Surah Al-Mu'minun ya ayat 14 cerita tentang bagaimana proses manusia di dalam rahim. Kan gitu, ditutupi ke mereka dia dengan 3 kegelapan gitu loh. Dari setetes mani menjadi segumpal darah menjadi daging, lalu jadi tulang diliputi dengan daging, lalu kau dilahirkan. Kan tambah wawasan itu. Ya juga ya. Kok pas sekali dibilang Quran ini. Surah Al-Mu'minun kan begitu. Cerita tentang proses jadinya manusia Bisa di-follow. Aku nggak free. Bisa tahu ya gitu loh. Ustadz Arif. Iya, Bunda Rahma. Mana siapa tadi itu bilang aku nggak bisa di-follow? Siapa? Bunda? Begitu. Bertambah pengetahuan kalian gitu loh. Sama halnya surah Al-Anbiya ayat 34. Asalnya muasal bumi dan langit ini, dulunya langit dan bumi ini dulunya menyatu hingga lalu dipisahkan oleh Allah. Nah, penelitian mengatakan ya memang dulu nyatu, ledakanlah yang memisahkan itu. Dan mungkin teman-teman ya, karena gini, kejadian di atas bumi ini yang dikehendaki oleh Allah. Mr. D. Wih, keren. Tapi tunggu dulu. Nah, Mr. D ini yang pernah cair Bang Faruk. Kenapa? Itu abangku, Mr. D itu abangku. Bunda Hesti, itu benar. Bunda Hesti, dengar dulu. Turun kita yuk, si gondrong aja cair kita yuk. Nah ini juga abangku, Bang Zul, cair Bunda. Bang Faruk, itu Mr. D yang pernah beliin aku ini ya. Apa itu? Baterai HP ya. Ku ingat. Enggak, bukan. Mr. D itu loh yang pernah beliin aku ini. Baterai. Bukan, lain Bunda. Bukan, lain Bunda. Oh, oke. Beliau itu orang Medan juga. Beliau kenal Bang Faruk. Sering ketemu Bang Faruk, sering ngobrol juga beliau. Sering ketemu. Keren. Oh iya. Siap. Lanjut. Kalau beliau memang benar kenal sama saya, sering ngobrol. Cair dong. Cair dong. Yang pastinya Bunda Rama, Mr. D itu sama sekali aku nggak kenal, udah itu aja. Jadi teman-teman ya, kalau kita kaji teman-teman, kejadian di atas bumi ini kan berulang kan. Contoh, dimulai dari Nuh. Kesesatan pada masa kurang itu. keadilan di Komal, ikut Komal ini kurang keadilan ya. Makasih Bunda Rama nggak denger. Bang Faruk, Bunda Rama ini nggak denger aku ngomong. Makanya Bunda Rama dengerin aku. Bunda Rama katanya aku bilang gini, Bunda, Bang Dio, turun kita ya, asisi gondrong aja yang cair, gak ada harga di sini. Itu tadi aku bilang. Cair Nggak ada keadilan. Gini loh. Nggak ada Itu keadilan. buktinya Bunda, gini Bunda, itu Nggak ada buktinya teman-teman keadilan. ini sayang sama si gondrong. Mereka sayang sama si gondrong loh, karena teman-teman kan tahu Bunda Rahma sama si Esti, ya itu Esti kan masih pakai celana. Masalah. Cair bro. Bang Salsa cair bro. Karena mereka tahu kalau Bunda kan masih pakai baju. Gak cair dong, Mr. D, thank you. Kalau gondrong kan nggak berbaju juga bercelana. Itu yang bikin orang itu kasihan. Jadi gini lagi dia. Jadi maksudmu Bang Faruk, bentar Bunda. Jadi maksudmu Bang Faruk aku harus bercelana aja gitu ya, harus berkolor aja ya. Itu maksudnya. Samakan dulu lagi sama Keren putus ya. gondrong. Ahli sedekah di sini ya, Masya Allah.
Masya Allah. Keren. Sebenarnya Bang Faru, sebenarnya aku udah gila. Cair cuman malam lagi, ini cair. Bang Indra. Cair lagi. Oke, ini ada teman-teman minta Budi ini melantunkan surah Ar-Rahman. Budi. Ya, Om. Silakan lantunkan surah Ar-Rahman. Sampai di ayat berapa ya? Sampai Ada Oten di bawah. nggak ada minta naik. Si Leopard. Oten itu. Berapa Om? Coba naikkan Leomar. Bentar-bentar ya Budi ya. Kita naikkan dulu Oten nggak ini Leomar. Oten si Leopard itu. Mr. D suami Mbak D, bukan Bang Kanatasa, bukan. Oke, Leomar, selamat bergabung Leomar. Leo. Selamat siang. Ya, Islam Kristen Dinda. Kristen. Oke, diskusi kita Dinda. Dinda Leo. Nyimak aja, Bang Faru. Gimana? Cair, keren. Pangeran Bang Tapi salib, kenapa salib? Apa? Izin dulu ya. Apa itu Oten? Bunda Rama izin dulu bentar. Bunda Rama bentar izin dulu. Enggak, memang itu gift-nya mahkota. Gift baru itu Bunda. Enggak, izin dulu ya. Ini laptopnya. Wow, paus lewat. Itulah ekspresiku kalau dapat paus ya. Itu ekspresiku kalau dapat paus. Ya udah kalau nggak mau diskusi nyimak di bawah aja lah ya, Dinda Leo ya. Wow. Itu gift baru itu kan. Wow, keren. Gift baru itu. Masya Allah. Nggak mau diskusi jangan kita paksa teman-teman ya. Kalau adik-adik Oten nggak mau berdiskusi jangan dipaksa, nggak apa-apa, turun aja. Kita hanya mau berdiskusi kepada orang yang mau berdiskusi. Kalau memang tidak mau berdiskusi kita tidak akan memaksakan gitu loh. Ya, karena ditakutkan kalau dipaksakan pun nanti mentalnya nggak kuat. Kalau mentalnya tidak kuat, dia berupaya mendung itu nggak apa-apa. Ini mau maki-maki takutnya. Bang Pangeran, Masya Allah. Cair dong, Bang Pangeran, barakallahu fikum. Pangeran 2. Kembar kayaknya Bang ini ya. Kembar kayaknya ya. Herman Syah, selamat bergabung Herman Syah. Oke, kita kembali lagi ya teman-teman ya tentang berulang itu ya. Apa yang terjadi di atas bumi ini sejatinya kalau kita kaji teman-teman itu berulang. Ya kan? Dimulai dari zaman Nabi Nuh, ingkar manusia pada masa itu, diturunkan Allah air bah. Pada saat itu bertakwalah manusia kepada Allah kan gitu. Kembali lagi gitu loh, syirik lagi manusia pada masa itu, diturun para nabi ya, tenanglah pada saat itu umat, kembali lagi syirik lagi manusia pada masa itu ya, sama seperti kita juga kan, rasa lapar dan kenyang itu kan berulang. Lapar, setelah itu kenyang, lapar, kenyang, lapar, panas, dingin, kan gitu, berulang dia, siang, malam, berulang terus begitu. Jadi bisa jadi teman-teman, apapun yang terjadi di awal dari penciptaan sampai akhir nanti berakhirnya penciptaan ini akan berulang. Jika bumi ini berdasarkan surah Al-Anbiya 34 berawal dari sebuah ledakan yang memisahkan langit dan bumi, mungkin hal itu akan terulang. Mungkin akan berulang lagi. Binasanya bumi dan langit ini dan alam semesta ini mungkin ya akan terjadi akan terjadi dengan cara bagaimana ketika pada masa itu bumi dan langit dipisahkan oleh Allah. Berulang lagi. Cair dong. Wah, Bang Zul, barakallahu fikum. Cair dong, Bang Zul. Cair dong. Keren. Oke, Bocil Timur, bergabung Bocil Timur. Mantap kali nih para netizen nih. Selamat Bang Faru. Bocil Timur. Ya Bangku. Ya, Islam Kristen. Islam Bang. Ya, assalamualaikum. Silakan Bang, ada yang mau sampaikan Bang. Cair dong. Oke, enggak ada Bang, makasih. Bang Indra, barakallahu fikum. Oke, nyimak di bawah dulu Bang Bocil ya. Makasih banyak Bangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan mungkin itu juga jadi alasan kan, di dalam Al-Quran Allah mengatakan, jangan kamu mengira orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mati di jalan Allah, mereka itu benar-benar mati. Sesungguhnya mereka hidup, ya, mereka hidup kata Allah. Ya mungkin ini akan terulang lagi kan, tapi dengan jiwa, ya, dengan raga yang berbeda. Ya, akan lahir kembali nanti jiwa-jiwa itu tadi, jiwa-jiwa tangguh berani seperti Umar, jiwa-jiwa cerdas, ya kan, seperti Ali, jiwa-jiwa yang kaya raya tapi kekayaannya digunakannya untuk di jalan Allah, Utsman bin Affan, kan gitu, Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, itu akan hadir lagi itu, dihadirkan Allah lagi untuk jiwa-jiwa itu, guna memperbaiki keadaan bumi sebelum akhirnya nanti bumi benar-benar akan dibinasakan. Bumi ini berawal dari baik, kondisi baik, sebelum pada saat nanti Allah binasakan, nanti di penghujungnya pun akan baik, akan kembali baik, akan kembali akan kembali alami lah bumi ini, gitu loh, tenang bumi ini, baru binasa. Karena sejatinya kiamat itu tidak akan terjadi ketika pada masa itu manusia lalai pada saat itu. Dianggap baik-baik saja kan, ya kan, kondisi baik-baik saja hingga akhirnya matahari terbit dari barat. Jaguar, selamat bergabung Jaguar. Halo. Iya Jaguar. Halo. Iya Jaguar. Cair dong. Ya, halo. Ya, Islam Kristen Jaguar. Islam. Ya, silakan Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Tak ada Bang Faruk. Ya, menyampaikan aja, mudah-mudahan Islam ini menjadi agama yang terbaik di seluruh dunia Bang Faruk. Ya kalau itu nggak perlu didoakan lah Bang, orang didoakan Allah kok. Iya. Ya kan? Surah Al-Imran 19 dalam surah Al-Maidah udah disempurnakan oleh Allah, itu nggak perlu didoakan lagi Bang. Amin. Sudah dikehendaki oleh Allah itu Bang. Ketika din itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sudah dipastikan oleh Allah itu. Ada lagi Bang Jaguar? Tidak ada Bang Faruk. Semua Bang Faruk. Siap. Makasih banyak Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi lebih baik doanya itu teman-teman, semoga kita dimatikan ya dengan din Islam gitu. Keadaan Din Islam ini tidak akan binasa. Din Islam ini tidak akan hancur, tidak akan. Karena ada jaminan dari Allah. Ini sudah dijamin. Sementara baik Yesus maupun Paulus nggak pernah menjamin iman Kristen. Ya ada itu jaminan. Ya kan? Sesungguhnya kepercayaan yang kuridohi, kepercayaan yang kusukai, kepercayaan yang mendapatkan kesempurnaan dariku, adalah Kristen. Yesus nggak pernah ngomong gitu. Ngomong gitu. Ya Allah. Sesungguhnya kepercayaan yang dikehendaki oleh Bapa yang telah mengutus aku adalah Kristen atau orang-orang yang menyembah padaku, kata Yesus. Nggak ada kayak gitu dalam Bible, nggak ada. Bahkan Paulus pun tidak mengatakan sesungguhnya, tidak ada mengatakan begini. Sesungguhnya ya, iman Kristen adalah iman yang dikehendaki oleh Kristus. Nggak ada. Nggak ada jaminan juga dari Paulus. Bahkan di tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes juga tidak ada jaminan itu. Jadi jaminan itu datangnya dari mana? Datangnya dari angan-angan kosong para oten. Dari angan-angan kosong belaka itu. Mimpi serta harapan mereka saja. Tanpa adanya ya legalitas dan juga validasi sebagai pegangan untuk mereka ya memastikan mereka mendapatkan jaminan itu tadi, tidak ada. Ya kan? Tidak ada. Sesungguhnya mereka hanya berangan-angan belaka. Nah ini lagi nih,
Bang, sepeda santai, Masya Allah. Cair dong. Barakallahu fikum. Gak ada jaminannya. Ini Maryam siapa ini? Christine, Maryam 71, Markus 9 nomor 49. Semua kalian akan digarami dengan api, semua. Masya Itu Allah. abang sepeda. Thank you. Gak cair dong. Keren. Abang sepeda itu. Masya Allah. Enggak, itu yang kirim sepatu 15 itu. Teman-teman. Kirim sepatu itu. Udah. Jadi kirim. Udah dikirim. Kamar. Udah dikirim, Masya tinggal nunggu Allah. nyampenya aja. Udah dikirim Masya Allah, bang sepeda. Berkah. Masya Allah. Masya Allah netizen, saudara-saudaraku yang mau berbagi. Oke, Prima. Thank you. Prima, Barakallah. selamat bergabung Prima. Prima. Ya, turun dulu Bang ya. Irwan Saragi. Selamat bergabung Irwan Saragi. Selamat siang Bang. Iya, siang. Islam Kristen? Kristen Bang. Oke, diskusi kita Dinda. Oh Dinda, bukan Dinda Bang, laki-laki Bang. Oke adik, diskusi kita adik. Itu untuk laki-laki juga. Aduh. Aku nanya dulu Bang, itu yang nggak segitu. Dinda itu yang untuk laki-laki, untuk perempuan. Iya. Ada aja kau ini memang. Serba salah Bang ini. Ya kok aku pula aku salah. Bukan begitu. Yang namanya laki-laki Bang. Ya, mungkin di kampung Abang itu perempuan namanya Irwan. Adik, kan udah berubah loh. Adik, udah aku ganti adik. Nggak begitu memang teman-teman. Teman-teman, jadi begitu. Apa sensitif? Orang-orang yang memiliki gangguan jiwa itu sensitif itu Bang. Sensitif. Diskusi kita adik. Itunya Bang, yang tadi yang agak kudengar tadi, yang kudengar ya. Matius. Sama Matius itu Bang. Matius kenapa? Oh mesti ikut Lukas sama apa? Itu memang udah tersurat itu Bang. Maksudnya apa kau tanyakan adik? Apa yang mau kau tanyakan atau apa yang mau kau sampaikan ini adik? Silakan. Masalah kejadian itu Bang. Kejadian apa? Lukas tadi ya atau Matius yang Iya kok Lukas. Enggak, yang mana? Banyak narasiku tadi loh. Yang mana mau ditanggapi dia ini lah? Katanya kejadian Lukas. Ya kejadian, kita kejadian. Kita Lukas kan beda itu. Yang mana ini? Kita Matius gitu loh. Enggak, yang mana narasiku yang mana ini mau kamu tanggapi Adinda? Adik, yang mana? Narasiku yang mana adik? Jadi berharap Matius itu Bang. Iya, Matius kenapa? Aduh, Kita Matius kenapa? Yang isinya mana tadi yang kubacakan? Banyak tadi kubacakan Bible kalian. Yang mana? Lupa pula aku tadi aduh. Lupa pula aku tadi. Lupa pula aku tadi. Lupa. Ini gimana kita? Hah? Udah bau. Apa adik? Lucu ya iyalah. Oh tadi lucu. Yang mana? Coba teman-teman di bawah mana tahu bisa membantu. Maksud dia ini mau mengarahkan kemana ini? Perkataan atau prinsip yang mana yang mau ditanggapi? Udah bau ini Bang Faruk, udah bau. Udah kecium baunya. Bau apa? Mana tahu teman-teman bisa mengingatkan dia. Yang mana? Coba kalimatnya ingat Irwan. Kalimat yang mana Irwan? Masya Allah, cair. Kalimat yang mana Irwan? Ini yang mau kamu tahu? Mr. Yesus Dini dicoba iblis Sultan ya. itu. Keren. Yesus yang dicobain iblis ya Irwan ya. Yesus yang dicobain iblis. Iya. Lukas 4 sama Matius 4 itu ya. Iya. Ya, apa yang mau kau sampaikan Dinda?
Atas Dinda, bukan perempuan apa? Adik. Coba salah gara-gara panggilan aja, adik. Apa yang mau tanggapin? Jatuh dia. Malu dia. Malu. Bang Farid juga terlalu alay sih. Adik-adik padahal umurnya udah tua. Dia tadi udah tua. Iya. Panggil Ya, adik. tua pun bunda, kalau nggak berkembangnya akalnya cemana? Turun dia Bang Faro. Kok turun ya Bang Faro? Nggak tahu. Sinyalnya mungkin. Udah bau, dia udah bau. Nah, Coba. dia nggak mau dipanggil adek, panggil kakak sekali-sekali. Ya tinggal bilang kalau nggak mau dipanggil adik, kau panggil nanti Namboru. Kan banyak panggilan. Kalau nggak mau Nantulang. Kalau nggak Inang Uda. Nggak puas juga Opung kau panggil. Kok payah? Jangan gara-gara panggilan aja merajuk. Setauku Dinda itu umum itu, laki perempuan pun boleh dipanggil Dinda. Ya kan? Bang Zuma kok jumpa aku dibilang Dinda, Bang Dinda dia sama. Cair dong. Oke, Putu Semar. Kita naikkan lagi ya. Eda aja Bang. Iya, Eda pun boleh, Eda. Apa itu Bang Dio? Ah iya itu. Kecil kali Bang Dio. Nah sama kan? Adinda sama adik samanya. Lebih memuliakan Adinda itu lebih halus, lebih santun manggil Adinda itu. Kalau dipanggil Opung juga nggak mau, nanti aku panggil Tungki lah, Le. Putu Semar, selamat bergabung Putu Semar. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Bang Putu. Ada yang mau sampaikan Bang Putu? Putu, silakan. Ngelek aku macam mana ini? Etik. Ya turun. Bang Faro sama Bang Faro. Edik. Bang Bejo itu noise. Iya. Kristen itu. Halo. Oh, halo Betty. Siang Bu, Kristen Islam. Islam Bu. Ada yang mau disampaikan? Aku dari tadi nonton hanya ingin ikut ketawa. Sudah, terima kasih. Sama Bu. Nah, bawa dulu ya. Nyoten. Udah tahu informasinya Bang Dio, Ustaz Dio? Ustaz Dio? Gimana? Si Lina ya, yang ngaku-ngaku Islam itu, yang ngaku-ngaku Islam murtad, bikin ke Islam, ngikut si Edis, si Lina itu, udah nampak VT-nya ketika ketemu Bang Nandar. Ternyata dia memang oten dari lahir. Iya, kan udah bilang dari awal kan. Sandiwara semua itu rupakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Amrullah. Iya, sandiwara Edis rupanya itu. Hotel-hotel ini kasihan Bang Faruk ya, naik semua oon semua ini mau berdiskusi, diajak diskusi otak longor. Iya siap Bang. Aduh, terima kasih Bang Faruk, semoga sehat selalu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Lina yang dari Malaysia itu teman-teman, ternyata dia itu memang oten dari lahir. Terbukti, udah dibuktikan Bang Nandar kan, dia nggak bisa baca Quran, dia nggak ngerti apa-apa tentang Islam. Bahkan dicurigai dia itu ternyata istrinya si Edis yang dikasih hijab. Misionaris dong. Hah? Misionaris dong. Baru jadi iya 2 bulan yang lalu ya, sebulan atau 2 bulan yang lalu. Kecil suaramu Bang Dio. Bang Zuma kirim itu di grup.
Cek, Bang ada Dio, suara suaranya nggak? kecil. Halo, cek, ada suara nggak? Ya ini dah jelas Bang. Silakan Bang. Ternyata sekeji itu cara mereka ya, bikin sandiwara kayak gitu ya. Pura-pura ada yang murtad ya Allah. Ada suara nggak? Ada Bang, ada. Bukan Lina ini Wijaya, Ada suara teman-teman. nggak? Ada Lina dari Malaysia. Ada. Bukan. Ada satu lagi. Jadi gini teman-temannya. Jadi awal kali dia muncul itu, Bang Zuma itu kirim video di grup. Tolong diselidikin gitu kan. Jadi aku iseng ya. Aku kan suka gitu Bang Faruk. Aku iseng tengok segala macam. Nah, aku berkesimpulan, oh ini Oten ini nyamar-nyamar gitu kan. Karena setiap kali dia di room Edis, dia tidak menjawab tuntas dan selalu membiarkan Edis mukul dia terus gitu loh. Jadi dia biarkan Edis menghujat, dia biarkan Edis untuk hantam dia pura-pura longor. Nah dari situ kita sudah curiga. Bang Zuma pun sudah dari awal tuh curiga sama orang itu, dan ternyata benar curigaan kita, karena nggak mungkin seorang muslim, kalau muslim sejati teman-teman, tidak akan mungkin selongor-longornya muslim kalau naik room Edis pasti ngamuk-ngamuk, minimal maki-maki itu minimal. Tapi ini enggak, dia santai malah ketawa-ketawa, dan dia membiarkan Edis menghujat agama Islam. Nah itu yang harus kita curigai. Jadi itu kita nggak heran ya, memang begitu di agama Kristen seperti itu, penuh dengan sandiwara dan penipuan. Lanjut. Nah, jadi setelah terbuka seperti itu, ya, yang disayangkan itu, tapi gimana lah mau dibikin ya? Kalian kan mendukung itu membabi buta, penting menghujat, kalian dukung itu oten-oten, ya. Kembali lagi kepada kalian, ketika sosok seperti Edis yang penuh dengan kedustaan itu, kalian percaya? Silakan kan, terbuka ternyata kan, ya kan? Kalian menipu, kalian menghalalkan segala cara guna membenarkan tipu-tipuan kalian. Nggak mungkin ada yang mau murtad. Ya kan, syahadat iya. Orang syarat jadi oten itu harus longor kok. Coba. Kan gila nengoknya kayak gitu, pakai drama-drama kayak gitu. Sama aja dengan siapa itu, si Mani Bulu tuh. Siapa tuh dulu di YouTube itu? Kalau mau percaya Edis, Bang Faruk, mau jadi Kristen apa? Edis nggak percaya Yesus Tuhan. Yesus, ya kan? Edis sudah menghujat ada kekatolikan, bahkan sudah dilaporkan oleh orang Katolik. Mau jadi Kristen apa? Ikut sama Edis. Protestan kan mengakui Yesus Tuhan juga. Cobalah. Iya, masa penipuan seperti itu kalian dukung? Kan aneh kalian gitu, kalian dukung penipu-penipu kayak gitu, pakai drama-drama kayak gitu. Aku pun dari awal udah curiga ini oten ini. Seperti nggak apa, penilaian itu sama dengan Ustaz Dio kan, dia diem aja, terima aja dia, dihujat agamanya. Ini oten ini, lama-lama kan kebongkar ternyata oten, dan dicurigai ternyata itu istrinya si Edis. Tapi sama kayak ini Bang Baro, sama kayak Lina Wijaya lah. Lina Wijaya kan ngakunya murtad, padahal lahirnya Kristen dia. Nah itu Lina Wijaya memang dia sempat mengalah masalahnya, sempat memang terdaftar dia di Istiqlal, sempat sebentar. Pura, selamat siang Pura. Selamat siang Bunda. Kristen Islam. Kristen. Oke, lanjut Bang Paro. Oke, gimana kita diskusi Adinda Pura? Ya, ini dia punya tema Yesus keluar dari mana? Ya, silakan dijawab Dinda. Keluarnya dari mana Yesus itu, Dinda? Dinda. Ya, keluar dari Bunda Maryam. Iya, dari mana keluarnya gitu loh? Dari mulut kah? Dari hidung kah? Ya, dari rahim lah. Oke, keluar dari rahim. Oke. Ya. Yesus yang keluar dari rahimnya Maria itu Tuhan bukan? Ya, manusia lah, bukan Tuhan. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan ya? Iya. Oke, dan Anda tidak menyembah kepada Yesus kan? Tidak. Oke, karena Yesus itu adalah manusia, sebagaimana manusia yang lain juga keluar dari rahim ibunya, betul? Ya, betul. Nah, jadi Anda menyembah kepada siapa? Kepada perintahnya. Anda nyembah perintah? Iya, perintah, karena kan dia menyuruhkan perintah menyembah kepada Tuhan.
kepada Bapa. Iya, ketika ada pertanyaan yang diawali dengan kata siapa, Anda harus menyebut nama, Dinda. Perintah itu bukan nama. Saya tanyakan, Anda jadi menyembahnya kepada siapa, Dinda? Kepada Bapaknya. Kepada Bapa yang telah mengutus dia. Iya. Iya, oke. Karena pada sejatinya bagi Anda Yesus itu adalah utusan manusia biasa yang diutus oleh Bapa, gitu. Betul. Oke. Yang jadi pertanyaan saya, ketika Anda menyembah kepada Bapa, ya, adakah ilmu yang Anda dapati tentang bagaimana tata cara menyembah Bapa yang telah mengutus Yesus? Gimana? Ketika Anda menyembah kepada Bapa yang telah mengutus Yesus, seperti yang dikatakan dia di dalam Yohanes 5:37, memang dia diutus oleh Bapaknya. Ya. Adakah Anda mendapatkan informasi baik dari Yesus ataupun dari manapun tentang tata cara bagaimana cara menyembah Bapa yang telah mengutus Yesus? Tata cara menyembah Bapa yang mengutus Yesus itu gimana caranya? Jatuh dia, teman-teman. Tata caranya Bang Paro, tata caranya dia keluar dulu. Nah, Jatuh dia tuh. tata caranya dia keluar dulu, nanti dia masuk lagi. Iya, kita akan kaji. Kalau apa kita kaji Matius 26:39, biar jangan jadi olok-olokan buat muslim. Karena memang begitulah tata cara ketika Yesus menyembah Bapa yang telah mengutus dia. Oke, Bita, selamat bergabung Bita. Ditortori Bang. Selamat bergabung. Dia mobil ditortori ini, si Rafiq ditortori banget. Dia masa ditortori. Oke, Bita, Islam Kristen. Katolik. Oke, Katolik. Diskusi kita Dinda Bita. Oke, boleh. Oke, tema kita sesuai tema saja Dinda ya, biar sesuai dengan koridor diskusi kita. Yesus itu keluar dari mana Dinda? Yesus dari mana? Iya. Ya, dia dilahirkan dari Maria. Iya, keluarnya dari mana? Ketika dia dilahirkan, keluar dari mana Dinda? Oke, sekarang saya tanya kamu keluar dari mana? Oke, saya keluar dari rahim ibuku. Yesus keluarnya dari mana? Ya sama dari rahim Maria. Loh, apakah dia Tuhan? Ya memang dia Tuhan. Loh, kok sama? Aku keluar dari kelamin makku, kok Yesus keluar dari situ juga? Iya, sekarang saya. Masa Tuhan keluar dari situ? Dengar dulu dong aku ngomong. Iya. Abang kan keluar dari rahim ibu. Iya. Oke, abang keluar dari rahim ibu. Abang punya bapak kan? Iya. Nah, oke. Dari prosesnya manusia antara suami dan istri, jadi datanglah abang, ya kan? Iya, terus? Oke. Sekarang saya tanya kamu, Yesus itu dia dilahirkan dari rahim Maria. Apakah dia punya bapak apakah Maryam itu punya suami? Oke, kita kaji ya. Boleh? Oke, ya. Boleh? Ya. Dengan data ya? Boleh. Boleh. Kita berangkat dari dalam Matius 1 nomor 1 sampai seterusnya dulu tentang nasabnya Yesus. Apakah Maria punya suami? Kita kaji ini Dinda ya, dari Matius 1 ya nomor 1 sampai 10 dulu kita buka. Sekarang saya mau tanya bentar boleh Bang? Saya mau tanya bentar boleh? Tunggu dulu, kita buka data dulu. Kan kau udah bertanya ke aku, apakah Yesus lahir itu bersuami apa dengan punya bapak? Aku mau jawab dengan data loh. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ini saya jawab dengan data ya. Inilah silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, ya. Aminab ini terus. Terus ini nasabnya ya. Terus. Ini. Eliud memperanakkan Eliazar.
Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria. Suami Maria berarti bapaknya Yesus, yang melahirkan Yesus, disebut dengan Kristus. Oke? Ternyata Yesus itu punya bapak, bapaknya Yusuf. Maria punya suami, suaminya adalah Yusuf. Sekarang kita kaji, apakah nasab itu tadi, nasab dari Abraham sampai kepada Yakub tadi melalui jalur sperma? Kita buka Roma 1 nomor 3. Roma 1 nomor 3. Apakah dari Daud sampai kepada Yusuf, Yusuf sampai kepada Yesus melalui sperma? Kita buka ini datanya, Dinda. Roma 1 nomor 3. Ini Roma 1 nomor 3. Nggak bisa dibesarkan nih. Oke, udah nih. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Nih, diperanakkan di sini kita buka dari ITL ya, terjemahan lama ITL ya. Nih, dari benih Daud. Kita buka benih nih. Kita klik benihnya. Apa original teksnya tertulis? Dari sperma. Dari sperma. Sekarang kita kembali ke Matius 1 nomor 1. Matius 1 ya. Matius 1 nomor 1 sampai 25. Ini tadi ya. Inilah Sirenai. Kok Sirenai pula ya? Nanti nggak ngerti lain bahasanya ya. Nah, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham ya memperanakkan Ishak, sperma nih ya. Dari spermanya Abraham sampai kepada ya ini. Sampai kepada spermanya Eliud, lalu sperma Eliud memperanakkan Eleazar, dari sperma Eleazar memperanakkan Matan, dari spermanya Matan memperanakkan Yakub, dari spermanya Yakub memperanakkan Yusuf, ya, dari spermanya Yusuf memperanakkan Yesus. Jadi pertanyaan, apa bedanya ketika ternyata dia dari sperma, lahir dari rahim mamanya, aku juga dari sperma, lahir dari rahim ibuku, apa bedanya aku sama Tuhanmu? Ayo, Lahir lagi. cair dong, silakan Dinda Bita. Oke. Sekarang tadi bilang apa? Dari sperma. Dari lahir dari sperma ya? Iya, Roma 1 nomor 3 Dinda, datanya tadi. Cair bro. Bunda Mon. Insya Allah. Silakan Dinda. Dinda Bita. Oke. Bingung dia itu. Bukan bingung. Ini susila. Sekarang macam ini ya. Jelas dulu bang, nanti malu makanya. Sekarang macam ini. Di dalam Alkitab saya berkata, dia bilang, inilah anak yang kukasihi. Tidak ada yang bilang mau lahir dari sana dari sini. Memang dia keturunan dari jauh. Mana ada itu lahir dari sana dari sperma apa segala macam. Ini dari mana? Apa baca? Kalian bacanya dari mana? Dari mana? Roma 1 nomor 3 menceritakan kalau Anda baca dari nomor 1 ya, Roma itu tadi menyatakan silsilah Yesus kepada Daud. Gitu loh. Dan benih yang tertulis di dalam Roma 1 nomor 3 kata benih di situ dari benih Daud. Original teksnya dibuka dari sperma. Oke, sekarang saya tanya kamu ya. Aku yang bertanya kok kamu yang bertanya. Ya kan saya harus tanya Aku udah balik kasih kok. data ke kamu. Tadi kau bilang apakah dia punya bapak? Matius 1 nomor 1 sampai dengan nomor 15 menyatakan dia punya bapak namanya Yusuf. Yesus tidak Suami punya dari bapak. mamanya Maria. Yusuf itu adalah sebagai pendamping Maria. Loh, dia bukan bapak, Matius dia 1. pendamping Maria. Matius. Karena dia sudah hamil, dia dipilih oleh Tuhan supaya dia dampingi Maria yang lagi mengandung.
Loh, Matius 1 tadi kenapa nasabnya disambungkan kepada Yesus? Nah, itu kepada kalian, Yusuf. itu kalian yang nambah-nambahin. Oh, nambah-nambah. Apa? Nambah-nambah. Jangan nambah-nambah dong. Jangan seperti Matius Al-Quran 1 kalian nambah-nambah. ini buka lagi datanya ya. Ini buka lagi datanya ya. Ini datanya ini. Ini datanya ini. Ini Matius 1 loh, nomor 1 sampai nomor 16 ini. Nih, ini adalah silsilah Yesus, silsilah dia ini dari anak Daud, anak Abraham ini. Sekarang saya tanya sama abang dulu. Ini. Nanti, bentar. Tunggu dulu, jangan jijik lah itu Bibelnya. Nih, Matan memperanakkan Yakub, memperanakkan ini udah kita kaji tadi di nomor 1 nomor 3 ya. Maknanya ini ternyata sperma. Ya. Nah, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, ya, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Suami Maria, ketika suaminya suami istrimu yaitu kau melahirkan anak, berarti anak itu anakmu atau bukan? Sekarang supaya anak saya anak kamu. Sekarang kita fokus kepada Maria dan ini Yusuf. analogi biar akalmu kebuka, Dinda. Ketika dikatakan istrimu melahirkan anak, apakah anak itu anakmu? Ya, itu anak saya dong, habis anak siapa? Anak Anda. Nah, ketika istrinya Yusuf dikatakan melahirkan Yesus, apakah itu bukan anaknya Yusuf? Maryam bukan istrinya Yusuf. Yusuf itu sebagai pendamping saja. Bibelmu mengatakan dia istrinya Yusuf. Itu kamu tambah-tambahin kamu. Loh, ditambah-tambahin ini loh, Dinda. Kok bantah Bibelmu sih? Nih. Dalam ajaran saya tidak ada tuh Yesus memperanakkan Yusuf. Tidak ada. Dengar tidak? Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria. Nih. Suami Maria, Bibelmu ini mengatakan Maria yang melahirkan Yesus. Maria yang melahirkan Yesus, tapi Yesus itu ada anak yang dipilih oleh Tuhan sendiri, oleh Allah Bapa sendiri. Yusuf ini suami Maria bukan? Dia bukan dilahirkan dari sperma segala macam, tidak. Saya bantah. Loh, datanya sudah saya kasih. Yusuf ini suami Maria bukan? Saya bantah. Saya tidak Yusuf, percaya. Iya, yang Anda bantah berarti Bibel Anda. Nah, itu kan sekarang kamu di situ gunakan Bibel siapa? Bibel Muslim kan Bibel siapa? Ini kitab sabda. Ini terbitan LAI. Tengok ini Dinda. Siapa, Bang? Ini. Ini Alkitab Sabda ini. Alkitab Sabda. Ini yang kita buka tadi ini. Nih, Alkitab Sabda ini terbitan LAI ini sama dengan Bibelmu ini. Ini ada sama Bibel saya Perjanjian Baru. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu Bibel saya. Apalagi dari kitab Iya, Sabda, ini Sabda Perjanjian baru, Dinda, yang dimuat oleh LAI. Saya punya kitab itu Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Iya, ini Perjanjian baru, Dinda. Dinda, ini Perjanjian baru, Dinda. Tengok ini Dinda, nih. Yusuf suami Maria. Sekarang kamu baca di Bibelmu. Itu dibaca dari karangan siapa? Dari itu tulisan siapa? Matius, baca Bibelmu. Matius 1 nomor 16. Baca Bibelmu Matius 1 nomor 16, silakan. 16. Matius 1:16. Matius 1. Baca Bibel yang ada di rumahmu. Matius 1:16. Apakah saya berbohong? 16. Silakan. Saya setiap hari baca Bibelku, bukan tidak baca. Ya, baca sekarang. Caranya nggak sempat lah. Tahu itu. Jijik kan? Penyihir dong. Jijik. Bibelnya tuh dibantah. Oke, sekarang saya tanya sama Mas. Satu kali saya tanya boleh? Gimana? Oke, sekarang satu kali saya pertanyaan sama kamu. Oke, boleh. Berarti fix ya. Kita closing statement dulu ya. Oke, sekarang saya tanya satu pertanyaan boleh? Ya, kita closing statement dulu ya. Narasi yang tadi ya. Pertanyaan tadi kita closing statement dulu ya. Ya, oke. Berdasarkan Roma 1 nomor 3, di mana di situ dikatakan dari benihnya Daud, di original teksnya tertulis sperma, dari spermanya Daud. Dan dalam Matius 1 nomor 1 sampai nomor 16, di mana di situ dikatakan silsilahnya Yesus. Jika memperanakkan itu diganti dengan kata benih,
diganti dengan kata benih atau sperma. Berarti ketika dalam Matius 1 nomor 16 dikatakan Yusuf suaminya Maria, Maria melahirkan Yesus, berarti Yesus itu adalah anaknya Yusuf. Dan ketika Yesus disandingkan, disampaikan nasabnya itu kepada Yusuf sampai kepada Daud dan juga Abraham, berarti jika berpegang pada Roma 1 nomor 3 di mana benih di situ tertulis kata sperma, berarti jangan-jangan ya Bible Anda sendiri ingin menyampaikan bahwasanya Yesus itu berasal dari benihnya Yusuf. Maka hilanglah ya pernyataan bahwasanya Maria itu wanita suci yang melahirkan Yesus. Terbantahkan. Oke, Dinda Wita? Itu. Cocok. Di Lukas 3:23. Bukan, sekarang saya yakin dengan saya punya keyakinan bahwa Maria itu lahirkan Yesus, dia itu perawan. Dan Yusuf ya silakan saja kalau kau berkeyakinan. Silakan saja. Dan Yusuf itu, Yosef, kalau di agama saya bilang Yosef itu pendamping Maria waktu dia mengandung. Sebagai pendamping saja, dia bukan suami. Oke, saya tanyakan, keyakinanmu ada dalilnya enggak? Ya, saya Katoliknya saya ada dalil dong. Habis? Ya, mana dalilnya? Ya, dalilnya di kitab suci saya. Iya, di kitab apa? Ayat berapa? Ya, nanti saja saya tunjukkan. Bentar. Adik. Karena kan saya lagi di tempat kerja, jadi macam mana saya mau tunjukkan dalilnya? Iya, oten gitu Dinda kalau naik. Kalau dia nggak bilang di tempat kerja, nggak bawa bibel, lagi di ladang, lagi di jalan, ada aja alasannya. Kalian mau bilang hotel kah, apakah? Yang penting saya meyakini bahwa Yesus itu adalah putra dari Maryam, tetapi Yusuf bukan bapak dia. Yesus adalah putra Allah Bapa yang datang ke dunia melalui firman-Nya. Itu saja. Iya, berarti kepercayaanmu membantah Bible. Kepercayaanmu itu hadir setelah kau bantah Bible, Dinda. Itu kenyataannya. Karena Bible-mu mengatakan, boleh saya tanya satu kata? Boleh saya tanya satu kata? Sebentar lagi saya mau kerja ini. Boleh saya tanya satu kata? Anda bertanya satu kata? Ya silakan. Satu pertanyaan, oke. Apakah di Al-Quran itu ada... Udah lebih satu kata, Dinda. Satu kata itu apa? Udah habis, gitu. Teman-teman dengar nggak satu kata katanya kan? Pokoknya dia bilang, aku ada pertanyaan satu aja gitu. Iya. Ya cuman lagi kuturunkan mas satu kata. Nggak salah bangnya ya, nggak salah ya. Kan satu kata Dinda minta tadi kan. Kesel aku Dinda ya, kesel kan. Ya udah gigi lepas gitu ya. Nanya aja pesan. Nggak dapat poinnya. Kita harus adil teman-teman. Kalau dia minta satu kata, kita kasih satu kata gitu loh. Oke. Sang apa ini? Sang Kristen telah bergabung Sang Kristen. Gimana Faruk? Islam Kristen Dinda. Faruk, mau tanya ini. Islam Kristen Dinda. Kristen lah, oh gitu. Oke. Diskusi kita Dinda sesuai tema Dinda gimana Dinda? Apa itu temanya? Oke, Yesus keluar dari mana Dinda? Hah? Yesus keluar dari mana? Rahim lah. Hah? Dari rahim lah. Gimana nggak jelas suaramu Bu Dinda? Dari rahim. Dari rahim. Iya, dia berdiam di rahim. Yang kutanya keluarnya lu, tempat keluarnya. Dari mana kau keluar? Dari punya mamamu, dari situlah dia keluar. Dari oh, berarti sama Yesus keluar dari selangkangan juga sama kayak aku. Iya. Udah itu aja. Oh, berarti keluar dari kerang berbulu juga.
Udah itu aja kan? Iya, berarti keluar dari, ya dengar, pelan-pelan Dinda, sabar Dinda, sabar. Tarik napas dulu Dinda. Tadi tuh udah Kita menyatakan dulu, memperjelas jawabanmu dulu Dinda. Sabar dulu Dinda, sabar. Dikendalikan Roh Kudusnya Dinda, oke. Aku keluar dari kerang berbulunya makku. Berarti Yesus keluar dari kerang berbulu maknya juga? Iya, udah. Sekarang aku Tuhan itu. Udah aku yang keluar dari situ tuh Tuhan. Gantian kita. Tadi kalau bertanya. Iya, berarti itu Yesus yang keluar dari situ Tuhan. Iya, gantian dulu kita. Tadi kan udah Tuhan satu-satu kita. Nabi kami keluar dari gua, diragukan ya kenabiannya. Ada anak laki-laki keluar dari kerang berbulu, percaya dia itu Tuhan. Coba lihat. Udah mau kerang berbulu. Sekarang kan udah aku jawab. Sekarang aku lah bertanya dulu sama kamu. Ya udah, silakan Dinda siap bertanya. Turun Dinda ya, kalau nggak on cam Dinda ya. Kenapa Islam tidak ada Tuhan ya? Oke, turun Dinda ya. Tidak ada Tuhan Islam. Kenapa Islam tidak ada Tuhannya? Kita buka datanya ya. Nih. Kita berangkat dari surah Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah ya. Ini dulu ya. Nanti kita buka data berikutnya. Ini Dinda. Nih ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ada kok Tuhan kami, ada ini dalilnya, Al-Fatihah ayat 2 nih ya kan. Berarti pertanyaanmu tadi hanya fitnahan belaka. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.